Santo Thomas Aquinas adalah salah satu tokoh filsafat barat pada abad pertengahan. Dilahirkan di Lombardi, Rosasika, daerah di Kerajaan Naples, Italia pada tahun 1225 Masehi. Dia berasal dari keluarga keturunan bangsawan. Keluarganya merupakan penganut agama Katolik yang taat. Latar belakang ini ikut menentukan latar belakang pendidikan dan tujuan hidupnya. Ketika berumur 5 tahun, Thomas Aquinas mulai belajar di biara Benedictus di Monte Cassino hingga dia berusia 15 tahun. Santo Thomas Aquinas seorang teolog yang terkenal pada era abad pertengahan, dan dia juga seorang filsuf yang sangat berpengaruh dalam tradisi skolatisme. Pemikiran Thomas Aquinas. Thomas Aquinas seorang filosof dan teolog barat termasuk pada masa abad pertengahan. Pemikirannya merupakan tidak lepas dari pengaruh dua orang filosof besar, Agustinus dan Aristoteles. Pemikiran-pemikiran Thomas Aquinas yaitu: yang pertama, Thomisme. Thomisme adalah aliran filsafat yang dicetuskan sebagai hasil pemikiran Santo Thomas Aquinas, seorang imam Katolik yang saleh. Kata Thomisme berasal dari Summa Theologica. Filsafat Thomismenya ini menekankan pada pengertian materi dan bentuk, potensi dan aktus, serta bakat dan perealisasiannya. Filsafat ini mempunyai tujuan untuk menciptakan kedamaian Yunani dan Nasrani dalam hal filsafat sekuler. Kedua, Essentia dan Exentia. Ajaran Thomas Aquinas yang dikenal dengan sebutan Essentia dan Exentia ini, Essentia mengajarkan hakikat Tuhan, sedangkan Exentia mengajarkan keberadaan Tuhan. Menurut filsafat ini, Tuhan adalah sempurna keberadaannya dan tidak berkembang. Dalam ajaran ini, esensi dan essentia tentang Tuhan adalah ada dan satu. Yang ketiga, filsafat ini membedakan Tuhan dengan makhluk. Ajaran atau filsafat Thomas Aquinas yang ketiga adalah argumen kosmologi dan biasa disebut teologi naturalis. Dalam kosmologi, Thomas Aquinas berpendapat bahwa manusia dapat mengenal Allah melalui akal yang mereka miliki, meskipun pengetahuan tentang Allah yang mereka peroleh dengan akal tersebut tidak jelas dan menyelamatkan. Keempat, penciptaan. Pemikiran filsafat Thomas Aquinas yang tidak kalah penting dari yang lain adalah filsafat tentang teori penciptaan. Filsafat ini tidak lepas dari ajaran tentang partisipasi, dasar yang dia terima dari Agustinus dan Neoplatonisme. Ajaran Neoplatonisme menekankan emansipasi makhluk, sedangkan ajaran Thomas Aquinas menekankan pada kelebihan Allah, yaitu murni karya penciptaan Allah yang menyebabkan keberadaan dunia seisinya. Kelima, jiwa. Menurut teori ini, manusia adalah makhluk yang berdiri sendiri dan tersusun atas bentuk dan materi. Manusia memiliki jiwa atau ruh dengan tubuh atau jasad sebagai bentuknya. Keenam, etika teologis. Filsafat etika teologis yang disampaikan oleh Santo Thomas Aquinas ini mengajarkan tentang moral, berbeda dengan halayak pada era kehidupannya. Santo Thomas Aquinas menganut pola pikir dan metode induktif. Dia menyesuaikan etika dengan kenyataan hidup. Etikanya bersifat teologis, etika yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Namun demikian, etika teologis yang dia sampaikan tidak membuat ciri khas filosofis bahwa etika mempunyai kecenderungan untuk mengarahkan manusia menemukan garis hidup dan akalnya lenyap begitu saja.